Halo semuanya, sebelumnya kenalin, aku Keisal Manamariantiasto. Aku bisa dipanggil Noah. Jadi, aku adalah mahasiswa Departemen Teknik Geofisika Angkatan 2025 dari Institut Teknologi 10 November. Jadi, di sini aku akan membuat video untuk memenuhi penugasan mata kuliah pemodelan data geofisika. Nah, tidak berbeda sih. Sebenarnya ini hampir sama dengan apa yang saya buat minggu lalu. Minggu lalu saya juga membuat sebuah video penugasan tentang mereview sebuah buku yang berjudul A Very Geophysics, A Very Short of Introduction. Nah, di sini aku bakal membahas berkaitan juga tentang ilmu geofisika. Lebih tepatnya, aku akan membahas metode-metode eksplorasi geofisika. Nah, daripada lama-lama, langsung saja kita menuju pembahasan. Nah, jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan atau membahas tentang apa sih metode geofisika itu dan apa saja metode metode eksplorasi geofisika sejauh ini yang saya pelajari selama 2 semester di Teknik Geofisika ITS. Nah, jadi langsung saja kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian metode geofisika. Metode geofisika adalah teknik untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan bumi berdasarkan sifat fisika batuan tanpa pengeboran langsung. Nah, jadi eh, di geofisika sendiri kita itu mempelajari struktur bawah permukaan bumi atau subsurface. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui keadaan bawah bumi tanpa harus langsung terjun ke dalam bumi itu sendiri? Dan banyak, bahkan sampai sekarang di dunia modern ini masih belum ada yang bisa melakukan pengeboran atau melakukan penelitian secara langsung ke dalam bumi. Karena itu sangat, atau bisa dibilang mustahil. Nah, oleh karena itu, dengan adanya metode geofisika ini, kita bisa melihat kondisi kondisi permukaan bawah bumi itu secara tidak langsung. Jadi kita tidak usah melakukan pengeboran atau langsung terjun ke dalam bumi untuk mengetahui kondisinya. Jadi kurang lebih begitu. Nah, kemudian metode eksplorasi geofisika ini sangat bermacam-macam. Metode ini memanfaatkan parameter seperti gelombang seismik, medan gravitasi, medan magnet, dan resistivitas listrik untuk mengidentifikasi struktur geologi dan potensi sumber daya alam. Nah, jadi ada banyak cara yang dilakukan dalam metode geofisika yang di mana masing-masing cara metode tersebut itu digunakan untuk mencari sesuatu atau eh, hal-hal yang ada di bawah bumi itu berbeda-beda tergantung fungsinya dan kegunaannya. Kemudian next, nah di sini ada metode seismik refleksi. Nah, sebelum sebelum saya masuk menjelaskan tentang metode seismik refleksi, eh, saya akan menerangkan secara singkat atau menjelaskan secara singkat apa itu metode seismik. Tidak mungkin dong tiba-tiba langsung metode seismik refleksi, padahal belum tahu secara dasarnya apa itu metode seismik. Jadi metode seismik itu adalah salah satu metode eksplorasi geofisika yang dimana itu kita memanfaatkan gelombang seismik. Jadi pada permukaan bawah ini, bumi ini itu terdapat gelombang-gelombang yang dimana itu bisa terjadi eh, secara aktif ataupun pasif, yang dimana eh, dari gelombang tersebut itu kita bisa menangkap gelombang-gelombang tersebut dengan menggunakan seismogram atau alat-alat metode seismik kurang lebih begitu. Nah, contohnya semisal ada gempa bumi. Nah, dari gempa bumi itu kan terdapat gelombang-gelombang. Nah, gelombang-gelombang itu direkam, kemudian kita bisa mendapatkan contohnya seperti magnitudo besar besar gempa tersebut.
dalam skala Richter. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian saya tadi menyebutkan metode seismik itu bisa terjadi secara aktif dan juga pasif. Nah, untuk secara aktif itu metode seismik terjadi apabila eh, oleh perbuatan manusia. Jadi, semisal manusia melakukan pengeboran atau melakukan eh, mengebom, ya kita bisa bilang mengebom. Nah, misal manusia mengebom suatu daerah, nah otomatis itu menimbulkan sebuah gelombang. Nah, itu bisa disebut gelombang seismik secara aktif. Nah, untuk secara pasif itu contohnya seperti gempa bumi atau bencana bencana alam lainnya. Nah, untuk lanjut masuk ke metode seismik refleksi, metode seismik refleksi itu memiliki tujuan memetakan struktur bawah permukaan secara detail dan resolusi tinggi. Kemudian untuk mengidentifikasi reservoir, sesar, lipatan, dan stratigrafi, kemudian digunakan dalam eksplorasi hidrokarbon dan geoteknik. Nah, cara kerjanya adalah sumber energi menghasilkan gelombang seismik seperti yang saya bilang tadi. Kemudian gelombang itu dipantulkan. Jadi refleksi itu memantulkan. Jadi terdapat massa jenis atau bisa kita bilang simpelnya itu batuan yang ada di permukaan bumi itu bisa memantulkan gelombang-gelombang tersebut. Kurang lebih begitu. Kemudian direkam sebagai waktu tempuh bolak-balik. Kemudian diproses dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan data seismogram yang dimana isi seismogram itu adalah waktu tempuh dan amplitudo. Kemudian outputnya nanti akan berupa penampang seismik dua dimensi atau tiga dimensi dan juga citra struktur geologi detail. Jadi jika ingin mengetahui seperti sesar, lipatan, stratigrafi, itu bisa menggunakan metode seismik refleksi. Kemudian next ada, nah tadi ada metode seismik refleksi. Sekarang ada refraksi. Refraksi itu adalah pembiasan atau pembengkokan gelombang. Jadi tujuannya metode seismik refraksi adalah menentukan kedalaman batuan dasar atau bedrock, mengetahui ketebalan lapisan tanah, kemudian studi geoteknik dan hidrogeologi. Kemudian cara kerjanya gelombang dibiaskan pada batas lapisan, merambat sepanjang bidang batas, kemudian direkam sebagai first arrival, dianalisis dengan grafik waktu dan jarak. Kemudian datanya berupa waktu kedatangan pertama dan juga kurva travel time. Outputnya itu berupa model kecepatan bawah permukaan, penampang kedalaman lapisan. Jadi dari tujuan saya sudah berbeda, seismik refraksi dan refleksi. Semisal refleksi itu lebih untuk memetakan dan juga mengidentifikasi. Tetapi jika refraksi itu untuk menentukan kedalaman batuan dasar dan juga ketebalan lapisan tanah. Nah, dari situ aja itu sudah berbeda. Jadi dapat dipahami lah apa perbedaan seismik refraksi dan juga refleksi. Saya next. Nah, metode gravity. Jadi eh metode gravity ini saya jelaskan secara singkat. Kita eh mencari atau mengidentifikasi struktur bawah permukaan tanah itu berdasarkan densitas dan juga memanfaatkan medan gravitasi yang ada di bumi kita ini. Bumi kita ini kan memiliki gravitasi yang dimana eh bisa dibilang jika massa massa itu lebih lebih jika massa lebih berat maka penarikan gravitasi akan semakin kuat. Tapi apabila massa semakin kecil maka penarikan gravitasi semakin kecil begitu. Kemudian metode gravitasi ini atau gravity ini digunakan untuk eksplorasi minyak, gas, mineral, panas bumi. Kemudian untuk studi cekungan, patahan, intrusi. Nah, jadi metode gravitasi ini itu sangat banyak digunakan untuk eksplorasi minyak, gas, mineral, atau panas bumi. Kemudian cara kerjanya itu kita mengukur percepatan gravitasi dengan gravimeter. Jadi alat yang digunakan dalam metode eksplorasi gravitasi atau gravity ini adalah gravimeter. Kemudian dilakukan koreksi, pasang surut drift, Boger, dan lain-lain. Boger ini adalah anomali ya teman-teman. Jadi suatu anomali yang
terjadi di bawah permukaan bumi ini. Nah, di sini juga ada menghasilkan anomali gravitasi. Datanya berupa nilai percepatan gravitasi otomatis dan juga anomali gravitasi. Kemudian ada outputnya yaitu peta anomali gravitasi dan model struktur geologi dua dimensi atau tiga dimensi. Sebelum lanjut, nah sebelum lebih lanjut, mungkin saya akan menjelaskan apa itu model struktur geologi. Model struktur geologi adalah bentuk atau geometri batuan pada kerak bumi yang dihasilkan oleh proses deformasi akibat gaya tektonik seperti lipatan, patahan atau sesar dan kekar. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Kemudian ada metode magnetik. Jadi hampir sama, bukan hampir sama sih. Kalau metode magnetik itu kita melakukan eksplorasi menggunakan medan magnet bumi. Jadi ada hubungannya dengan gravitasi. Kurang lebih gitu. Kemudian tujuan dari metode magnetik ini itu adalah mendeteksi mineral magnetik, kemudian mengidentifikasi intrusi batuan dan struktur geologi, kemudian untuk eksplorasi sumber daya alam. Ini hampir sama dengan metode gravitasi atau gravity itu tadi. Kemudian cara kerjanya mengukur medan magnet total bumi menggunakan magnetometer. Kemudian dilakukan pengoreksian diurnal atau IGRF dan juga analisis anomali magnetik. Jadi tidak hanya gravitasi saja yang memiliki anomali, tetapi eh, metode magnetik juga memiliki anomali. Kemudian datanya itu berupa intensitas medan magnet dan juga anomali medan magnet. Outputnya meliputi peta anomali magnetik dan juga model struktur bawah permukaan. Jadi kurang lebih semua metode eksplorasi geofisika itu tentunya untuk memodelkan struktur bawah permukaan, tergantung eh, model struktur bawah permukaannya itu tentang apa. Misal struktur geologi itu tadi, atau mungkin seperti yang eh, refraksi tadi itu model kecepatan bawah permukaan. Intinya semua yang ada di bawah permukaan, tetapi eh, yang dibahas itu berbeda-beda tergantung apa metodenya. Kemudian ada metode geolistrik yang dimana kita di metode geolistrik itu kita menentukan kondisi bawah permukaan berdasarkan resistivitas. Jadi metode geolistrik ini juga sangat recommended atau sangat direkomendasikan dipakai untuk eksplorasi air tanah atau aquifer dan juga memiliki tujuan untuk studi geologi lingkungan dan teknik sipil. Jadi eh, ini juga bisa berhubungan dengan teknik sipil, teknik lingkungan, dan teknik geologi. Tapi juga hampir semua sih di geofisika itu bisa berhubungan dengan geologi, lingkungan, dan sipil. Apalagi pemakaian alat-alat geofisika itu bisa dipelajari lah. Kemudian cara kerjanya adalah menginjeksikan arus listrik ke tanah. Kemudian kita mengukur beda potensial menggunakan konfigurasi elektroda Werner Schlumberger. Kemudian diolah dengan inversi. Kemudian datanya berupa resistivitas semu dan juga data sounding dan penampang 2D. Outputnya berupa penampang resistivitas 2D atau tiga dimensi dan juga interpretasi lapisan dan potensi air tanah. Kemudian ada metode elektromagnetik yang dimana kita mengidentifikasi di elektromagnetik ini kita mengidentifikasi kondisi bawah permukaan berdasarkan sifat kelistrikan. Jadi hampir sama sih dengan geolistrik. Bedanya ini berdasarkan resistivitas tapi masih menggunakan yang berbau listrik. Ini begitu juga ini, tapi ini dengan magnetik ya teman-teman. Kemudian ini banyak digunakan untuk mendeteksi mineral logam dan air tanah, untuk kemudian untuk memetakan struktur geologi lagi-lagi, dan juga digunakan dalam studi lingkungan dan teknik sipil seperti yang saya bilang tadi. Beberapa metode geofisika itu bisa berhubungan atau berkaitan dengan jurusan seperti teknik lingkungan, teknik sipil, ataupun teknik geologi. Karena di geofisika sendiri, fun fact, itu kita mempelajari itu semua. Jadi kita dapat kimia, kita dapat fisika, kita dapat matematika, kita dapat pemodelan data geofisika yang dimana kita mengharuskan kita untuk mengcoding
data-data supaya bisa membuat model atau bisa menghasilkan data perhitungan berupa digital, tidak yang manual begitu. Karena jika manual itu akan tentunya sangat menguras tenaga dan juga tidak efektif begitu. Kembali ke pembahasan tadi, kemudian cara kerja metode elektromagnetik itu adalah kita menggunakan gelombang elektromagnetik, entah itu alami atau buatan, seperti yang metode seismik tadi, aktif atau pasif. Kemudian kita menginduksi arus listrik pada material bawah permukaan. Kemudian menghasilkan medan elektromagnetik sekunder dan juga respon itu diukur di permukaan dan dianalisis. Kemudian datanya berupa amplitudo serta fase medan elektromagnetik, frekuensi dan respon waktu, serta kurva hasil pengukuran lapangan. Kemudian outputnya berupa peta anomali elektromagnetik, model bawah permukaan 2 dimensi atau 3 dimensi, dan juga distribusi konduktivitas material. Oke, langsung kita next. Nah, ternyata sudah selesai pembahasan singkat saya tentang metode-metode eksplorasi geofisika. Jadi, kesimpulannya, menurut saya, eh, kembali lagi ke pembahasan tentang apa sih yang dipelajari di geofisika. Di geofisika kita itu mempelajari, kita itu ibaratnya melihat sesuatu di permukaan bumi secara tidak langsung. Jadi kita melihat subsurface tidak secara langsung, yang dimana kita menggunakan metode geofisika ini untuk melihat tidak secara langsung tersebut. Dan juga eh, geofisika sangat penting untuk eh, melihat, dibutuhkan lah jurusan teknik fisika, terutama lulusan-lulusannya, alumni-alumni ini sangat dibutuhkan untuk bisa diandalkan dalam melihat atau eh, meneliti kondisi permukaan bawah bumi. Karena setiap tahun, setiap menit, bahkan setiap detik, kondisi bumi ini kita berubah-ubah, lempeng bergerak setiap saat, yang dimana itu bisa menimbulkan contoh mungkin gempa bumi secara mendadak, dan itu juga butuh, kalau Indonesia ada yang namanya BMKG, yang dimana itu membutuhkan contohnya mitigasi bencana untuk memprediksi di mana daerah yang akan bisa berpotensial mendapatkan gempa. Memang begitu. Jadi metode-metode geofisika ini tentunya bukan hanya itu saja. Itu tadi hanya sebagai garis besarnya saja. Sebenarnya ada banyak dan jenisnya ada banyak. Seismik itu ada banyak. Jadi mungkin sekian pembahasan singkat dari saya tentang metode-metode eksplorasi geofisika. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai berjumpa di penugasan selanjutnya. Bye-bye.